உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். சக்தியை கொண்டுட்டியா சேது? இன்னும் 10 நிமிஷத்துல அவளை கொண்டுடுவேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Kali ini SLMTTV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kuruti Atam. Film ini menceritakan tentang pemuda yang bekerja di rumah sakit yang tulus menolong pasien kecil yang sangat butuh pertolongan dokter. Namun ia malah terjebak di antara pengkhianatan yang terjadi di dalam satu geng mafia besar yang ada di Madurai. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Sakti meninggalkan ruang ujiannya karena ia harus mengikuti pertandingan kabadi. Padahal ia berulang kali gagal untuk bisa melewati mata kuliahnya. Sementara di penjara terlibat keributan antara dua geng besar Kuti Natesin dan Nambi Rajan. Mereka menyelundupkan senjata di dalam lapas hingga mereka memiliki senjata lengkap untuk saling menghabisi satu sama lain. Setu dan ketiga temannya yang melihat Ponusami ingin dihabisi segera mempersiapkan diri. Karena yang hari ini bebas diminta oleh Ponusami untuk bisa meninggalkan dirinya walaupun ia dikeroyok oleh 3 orang musuhnya. Karena meninggalkan tempat itu, namun di saat bersamaan Setu yang datang bersama kedua temannya siap menghadapi mereka lengkap dengan penutup wajah dan membawa batu sebagai senjata yang mereka gunakan. Hingga ketiga calon pembunuh Ponusami pun tewas di tangan mereka. Ponusami yang diselamatkan Setu mengucapkan terima kasih kepadanya karena ia masih bisa bertahan hidup. Sakti yang bertanding kabadi bersama teman-temannya sangat menikmati permainan tersebut. Di tempat lain, tempat persembunyian Durai yang diketahui oleh pihak kepolisian, baku tembak pun terjadi tapi Durai berhasil diselamatkan oleh orang-orang Gandhi Mandi. Ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena dadanya tertembak peluru oleh ketiga polisi. Anak buah Gandhi Mandi juga telah berhasil membawa ketiga polisi tersebut. Gandhi Mandi mendekati ketiganya dan berniat mengeksekusi mereka dengan tenaganya sendiri. Gandhi Mandi sendiri berjalan dan melangkahkan kakinya ke ruangan di mana ketiga polisi tersebut berada dan ia langsung menyerang ketiganya hingga ketiganya meninggal dunia. Kemenangan Sakti dan teman-temannya membuat Arifu semakin kesal karena timnya kalah bertanding di sana. Hingga ia tidak dapat mengendalikan diri dan langsung menampar Syekh, salah satu teman Sakti. Semua terdiam dan terperangah melihat perlakuan Arifu dan suasana memanas hingga hampir terjadi perkelahian dan para wasit yang masih berada di tempat itu langsung melerainya. Karena dijemput oleh keluarganya. Istri Karna yang bisu mencoba banyak bercerita pada suaminya tentang Kanmani, putri mereka satu-satunya yang sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang pintar. Gandhi Mandi mengundang semua anak buahnya yang tersebar di seluruh Madurai dan meminta mereka untuk siaga setiap serangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun pihak saingan mereka. Karena di penjara, kedua geng besar ia dengar tengah berkelahi dan Nambi Rajan telah dikalahkan oleh anak buah Kuti Natesan. Gandhi Mandi sendiri sebenarnya khawatir terhadap keselamatannya karena ia tahu banyak yang menginginkan dirinya tewas dan meninggalkan kepemimpinannya. Sakti yang bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit negeri kembali bekerja dengan hati penuh keceriaan. Ia mempercepat langkahnya untuk melihat seorang pasien baru yang tengah diperiksa oleh dokter. Karena membawakan Mani putrinya ke rumah sakit karena demam yang tidak kunjung pulih. Sakti yang kebetulan memberikan obat kepada Kanmani mencoba memberikannya semangat untuk rutin mengonsumsi obat dan bisa pulih seperti sedia kala. Sakti terkesima dengan kecantikan Venila yang merupakan seorang guru di sekolah dasar. Tapi ia tidak pernah bersikap ramah terhadap semua muridnya dan ia terlalu sering memberikan hukuman kepada murid-muridnya dengan tegas. Hingga usaha Sakti untuk mendekatkan Venila pun selalu gagal. Karena kembali membawakan Mani ke rumah sakit karena tidak ada perubahan untuk kesehatan putrinya.
Sakti mencoba membantunya dan memberikan laporan kepada pihak dokter agar lebih memperhatikan kondisi Kanmani. Sakti yang telah menyelesaikan tugasnya bersama teman-temannya pergi menonton film, namun lagi-lagi di bioskop mereka bertemu Arifu bersama teman-temannya juga. Mereka menatap sinis kedatangan Sakti dan teman-temannya. Sakti terdiam dan mendengarkan Syekh yang bercerita kalau Arifu yang telah memukul dirinya saat kemenangan kabadi. Sakti merasa kesal dan ingin membela Syekh dan teman-temannya. Ia kembali masuk ke bioskop dan menghantamkan sebuah botol ke kepala Arifu. Hingga perkelahian di antara mereka pun tidak dapat dielakkan dan polisi datang untuk melerai sekaligus membawa Sakti sebagai tersangka ke kantor polisi. Mutu menampar Arifu dan mengatakan untuk bisa mengendalikan emosinya karena ia seringkali mengganggu ketenangan orang lain dan ia memutuskan untuk menjamin kebebasan Sakti. Namun Arifu yang dendam lagi-lagi menjebaknya. Kali ini ia meminta beberapa anggota polisi untuk memeriksa kediaman Sakti hingga mereka menemukan sebungkus obat-obatan terlarang yang siap untuk dikirimkan. Kasus Sakti langsung mendapatkan tanggapan serius dari pihak kepolisian dan dengan cepat kasus itu disidangkan dan Sakti dihukum dengan 15 tahun penjara. Teman-temannya merasa sangat kecewa dan mulai menjauhi Sakti. Berbeda dengan kakak perempuannya yang terus berjuang dengan menjual semua perhiasannya untuk bisa menyewakan pengacara dan bisa membebaskan Sakti adiknya dari penjara. Mutu tahu kalau Sakti dijebak oleh Arifu karena dendam kekalahannya di kabadi tempo hari. Hingga ia meminta izin kepada ibunya untuk bisa menjaminkan Sakti di kepolisian. Setelah mendapatkan izin dari ibunya, Mutu langsung membebaskan Sakti dari penjara. Kakak perempuan Sakti sangat senang adik laki-lakinya bisa kembali ke kediaman mereka dan menghirup udara kebebasan. Namun Sakti merasa kecewa karena semua teman-temannya tidak lagi mau bersama dirinya. Sakti pun kembali ke pekerjaannya, namun ia tidak menyangka Kanmani, gadis kecil pasien di rumah sakit itu, selalu memberikannya semangat dan menjadikannya teman di ruangannya. Keluarga Kanmani pun semakin dekat dengan Sakti dan karena mereka merasa berhutang budi telah diberikan pekerjaan sebagai satpam di sebuah rumah susun tempat tinggal Sakti. Venila yang tahu Sakti tidak bersalah mencoba memperbaiki hubungan mereka. Namun Arifu merasa dendam pada Mutu yang telah membebaskan Sakti. Ia bekerja sama pada Ponusami, kepala mafia saingan dari Gandhi Mandi. Ia ingin menghabisi Mutu. Sementara Sakti yang semakin dekat dengan Mutu sempat menceritakan kalau ia ingin sekali melamar Venila. Mutu dengan senang hati mendengar semua cerita Sakti yang ingin melamar gadisnya. Hingga dengan suka hati ia membooking meja untuk makan siang Sakti dan juga Venila. Di tengah obrolan mereka, Mutu yang duduk berbeda meja dari Sakti menghubungi Sakti dan mengatakan kalau ia harus pergi karena ibunya menelponnya. Tak lama dari kepergian Mutu, tiba-tiba Sakti diserang oleh Setu dan kedua temannya yang menggunakan penutup wajah. Mereka menyerang Sakti menggunakan senjata tajam dan tanpa memberikan Sakti kesempatan untuk melawan. Sakti tahu ia tidak akan mampu melawan mereka, langsung menarik tangan Venila dan pergi meninggalkan restoran tersebut. Tapi Setu dan kedua temannya tetap mengejar Sakti dan juga Venila. Hingga mereka akhirnya menemukan jalan buntu. Sakti menyiram tanah pada kedua mata Setu. Tak lama kemudian Setu menerima telepon dari Arifu kalau mereka salah sasaran. Setu pergi meninggalkan Sakti dan Venila setelah meminta maaf. Mutu menelpon Sakti setelah mengetahui kalau Sakti telah diserang oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Mutu mengatakan kalau mereka sebenarnya ingin menyerang dirinya karena baju mereka yang berwarna sama saat di restoran. Arifu mengutarakan kekesalannya pada Mutu yang telah menyelamatkan Sakti dari penjara. Perkataan Mutu malah membuat dendam di hati Arifu semakin menjadi-jadi. Ia ingin segera menghabisi Mutu, tapi Setu yang tidak suka kegagalan malah terobsesi untuk menghabisi Sakti. Arifu pun memutuskan untuk menghabisi keduanya, bahkan ia ingin mereka juga menghabisi Gandhi Mandi. Karena merasa kesal ketika pekerjaannya tidak dihargai, Setu yang mengetahui hal itu mencoba mengajaknya kembali bergabung untuk menghabisi Gandhi Mandi, Sakti dan juga Mutu. Tapi karena menolak, sebab ia berjanji untuk tidak lagi terlibat kepada dunia kejahatan seperti yang ia janjikan kepada putri dan juga istrinya. Kanmani masih tetap tidak ada perubahan hingga karena merasa sangat kesal dan menemui salah satu perawat, tapi lagi-lagi sebagai orang miskin karena dihina olehnya. Melihat hal itu, Sakti mencoba memberikannya semangat dan yakin Kanmani akan bisa tertolong. Karena terdiam,
dan berniat untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Setu untuknya. Dan ia yakin uang bayaran yang akan dia dapatkan akan bisa membuat putrinya sembuh. Karena mengatakan pada Sakti, ia akan ke Chennai selama 2 hari dan berjanji akan mendapatkan uang. Karena yang telah bergabung dengan Setu dan Ponusami pun merencanakan semua perbuatan mereka agar bisa berjalan dengan baik. Karena mulai membuat bom kecil yang akan dilemparkan kepada Gandhi Mandi saat ia menghadiri festival bersama warga lain. Sementara itu, Venila yang meminta bantuan kepada temannya yang juga seorang dokter untuk bisa memberikan diagnosa penyakit yang diderita oleh Kanmani. Mereka pun setuju dan mengambil sampel darah milik Kanmani. Saat Karna dan teman-temannya bersiap dengan peledak yang mereka miliki, di tempat festival tiba-tiba Karna terkejut melihat kehadiran Sakti di sana bersama dengan Mutu dan juga Gandhi Mandi. Karna menelpon dan pura-pura menanyakan keadaan putrinya. Sakti menjawab dan mengatakan kalau ia datang ke festival ini untuk memohon doa kepada dewa untuk kesembuhan Kanmani. Mendengar hal itu, Karna terdiam dan ia membatalkan bom aktif yang telah tertanam di dalam tanah. Karna pun ikut berdoa saat melihat semua berdoa di festival keagamaan itu. Setu dan yang lainnya pun terdiam saat Karna berbohong mengatakan bomnya tidak berfungsi dengan baik di dalam tanah. Mutu mengajak Arifu untuk berbicara pribadi secara langsung. Ia meminta maaf karena selama ini mungkin bersikap kasar kepada Arifu dan tidak langsung melukai Arifu. Ia hanya ingin Arifu bisa menyurutkan sikap pendendam yang ia miliki yang bisa merusak hidupnya. Sementara itu, Sakti yang bertemu dengan Mutu menceritakan tentang keadaan Kanmani kepadanya. Dengan cepat, Mutu menelpon salah satu temannya yang merupakan seorang dokter untuk bisa mengobati secara baik Kanmani. Mendengarkan hal itu, Sakti sangat gembira akhirnya ia bisa menyelamatkan Kanmani. Di tengah pembicaraannya, mereka tiba-tiba diserang oleh Setu yang lagi-lagi menggunakan penutup wajah. Mutu mengajak Sakti melarikan diri karena ia tahu tidak akan mungkin memenangkan mereka yang lengkap dengan senjata tajamnya, tapi sepeda motor milik mereka malah dibakar oleh Setu dan teman-temannya hingga mereka harus berlari. Sementara Gandhi Mandi yang tengah dalam perjalanan terkejut ketika melihat mobil pengawasnya meledak di hadapan mobil yang ia tumpangi. Sakti dan Mutu masih terus menghadapi Setu dan semua anak buahnya yang semakin bertambah. 2 pengawal Gandhi Mandi pun keluar dari mobilnya untuk mencari si pelaku. Namun tanpa mereka sadari, Karna dan beberapa anak buahnya kemudian mendekati mobil Gandhi Mandi. Melihat dirinya dalam bahaya, Gandhi Mandi lompat dari mobilnya yang mereka lempari peledak rakitan. Sementara Setu berhasil menyerang berulang kali ke tubuh Mutu hingga ia tersungkur dan berlumuran darah. Gandhi Mandi yang selamat dari ledakan mobilnya didekati oleh Karna, namun ia yang membawa pedang panjang bisa membuka penutup wajah Karna dan menikam perut bagian kiri Karna. Gandhi Mandi dan Sakti pun menerima perawatan di rumah sakit. Gandhi Mandi sangat terpukul atas kehilangan putranya. Karna menyelinap ke rumah sakit dan membawa Kanmani dari kamar rawatnya, begitupun istrinya yang ia bawa keluar dari rumah sakit. Karna membawa mereka bersama Ponusami untuk meninggalkan Madurai. Gandhi Mandi telah mendapatkan data tentang Karna dan meminta semua anak buahnya untuk menangkapnya, lalu menghabisi semua keluarganya termasuk putri Karna. Mendengar hal itu, Sakti merasa keberatan dan mengatakan kalau putri Karna tidak bersalah. Tapi Gandhi Mandi yang berhati keras mengatakan kalau keluarga Karna harus merasakan rasa kehilangan dirinya dan penderitaan dirinya. Arifu yang merupakan dalang dari ini semua segera mengabari Setu dan meminta perlindungan Karna agar tidak keluar dari tempat persembunyian mereka. Ia juga meminta untuk mempercepat menghabisi Gandhi Mandi dan Setu pun setuju karena ia bisa dengan cepat menghabisi Sakti. Upacara kremasi Mutu pun dilakukan. Gandhi Mandi tidak sanggup untuk menjadi orang pertama yang membuka upacara tersebut sehingga memberikannya pada Sakti. Tapi Sakti pun tidak sanggup hingga Arifu yang melakukan semuanya. Setu pun kembali menjalankan rencananya untuk menghabisi Sakti dan menunggunya di area pasar dan berulang kali ia terkena tikaman dari Setu. Sakti mengejar Setu yang melarikan diri darinya, tapi tanpa ia sadari Setu melempar korek ke arah drum berisi bensin yang berada tepat di samping kakak perempuan Sakti. Hingga Sakti menjerit ketika tahu kakak perempuannya terbakar hidup-hidup. Ia membawanya ke rumah sakit, beruntung pihak rumah sakit bisa menyelamatkannya walaupun sekujur tubuh kakak perempuannya mengalami luka bakar. Semua teman-teman Sakti mulai menyalahkan Sakti karena ia terlibat dalam lingkar kejahatan Gandhi Mandi. Sakti terdiam dan mengingat semua yang telah ia lewati semenjak mengenal Mutu dan keluarganya.
Dan saat mengenal Karna, ia merasa ada hubungan di antara semuanya dan ia kembali terdiam dan merasa kalau Arifu adalah dalang di balik ini semua. Sakti mendatangi Syekh dan memintanya untuk menceritakan tentang Arifu. Syekh mulai menceritakan masa lalu Arifu, begitupun ayahnya Durai karena ayah Syekh bekerja dengan Arifu sejak 15 tahun yang lalu. Mereka pun menuju gudang tempat biasa Durai berada. Namun di tempat lain karena yang nekat keluar dari gudang persembunyian mereka untuk membeli obat penurun panas Kanmani. Karena yang dikenali oleh anak buah Durai langsung menyerangnya. Vanilla yang mengetahui hal itu langsung mengabari Sakti. Dengan cepat Sakti menolong Karna terlebih dahulu. Anak buah Durai melaporkan pada Durai dan mengatakan kalau Sakti adalah pengkhianat Gandhi Mandi karena telah menyelamatkan Karna. Durai yang mengetahui kalau Karna melarikan diri ke Kalafasal mendatangi gudangnya yang kebetulan di Kalafasal. Arifu dan teman-temannya merasa terkejut ketika melihat Durai mendatangi gudang tempat persembunyian mereka. Hingga mereka pun mengendap-endap dari gudang untuk keluar dari gudang tersebut. Durai memasuki gudangnya dan ruangannya untuk mengambil senjata miliknya. Karna dan Sakti pun telah tiba di gudang tersebut terkejut ketika melihat Durai mengarahkan senjatanya dengan tujuan untuk mencoba senjata tersebut. Sakti mencoba menahan Durai yang ingin menyerang Karna dan keluarganya. Hingga Setu tiba-tiba muncul, Sakti yang menarik tubuh Durai mencoba mengarahkan senjatanya ke Setu, tapi Setu berusaha menghindari peluru tersebut, hingga peluru tersebut malah mengarah ke Kanmani, dan dengan cepat ibu Kanmani menarik putrinya hingga ia yang terkena peluru tersebut. Karena sangat marah dan menghantamkan batu ke arah Durai berulang kali hingga ia tersungkur. Melihat hal itu, Arifu terkejut dan merasa sangat terpukul. Setu menghantam kepala bagian belakang hingga ia tersungkur dan dalam keadaan setengah sadar, ia melihat Karna membawa Kanmani menjauh dari tempat itu. Arifu tidak ingin meninggalkan ayahnya, tapi Setu memaksanya dan mau tidak mau Arifu harus mengikuti skenario Setu. Gandhi Mandi yang mengetahui semua itu mencoba menghubungi Arifu untuk bisa kembali ke tempatnya untuk mengikuti upacara kremasi Durai dan mengatakan kalau ia tidak lagi percaya pada Sakti yang telah mengkhianatinya. Karena merasa sangat kesal Setu telah melukai Sakti. Arifu pun sangat kesal karena telah menghabisi ayahnya hingga Setu yang benci kekalahan langsung menikamkan senjatanya ke tubuh Karna hingga ia tewas. Gandhi Mandi juga memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sakti dan juga Vanilla. Tapi Sakti yang berhasil menemukan persembunyian Kanmani langsung menyelamatkannya dan membawanya kembali ke rumah sakit untuk menerima perawatan dari dokter. Dan film pun selesai.